yang mendelegasikan kita ke DPRD. Walaupun tentu rahimnya kata Kang Apendi itu adalah KPU rahimnya gitu. Tapi satu sisi bahwa kita harus pandai bagaimana mengatur waktu gitu. Karena memang jujur DPRD punya tugas yang cukup berat dalam konteks bagaimana arah kebijakan pembangunan, lalu juga penganggaran, termasuk fungsi pengawasan. Bahkan di luar konteks tugas kelembagaan, kita juga punya apa istilahnya fungsi moral. Banyak masyarakat yang mengadu dari semua lini. Makanya Dewan di Kabupaten itu seperti ibaratnya dianggap oleh masyarakat adalah seperti dewa, segalanya bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, strategi kedua yang saya coba tekankan sebenarnya, yang saya coba pikirkan, penguatan pada kelembagaan. Yang pertama misalkan bagaimana capacity building dari seluruh legislatif. Nah, tadi capacity building seluruh legislatif ini lebih kepada bagaimana mereka fokus pada pekerjaan. Yang kedua, kapasitas manajemen waktu mereka sendiri, karena kita didelegasikan secara amanat masyarakat maupun amanat partai. Jadi capacity building ini menjadi hal penting dalam penguatan kelembagaan di DPRD Kabupaten. Yang kedua, kita berharap komitmen dari AKD, sebut saja mohon maaf kalau saya sebut Badan Kehormatan ini punya peran yang cukup sentral, punya peran strategis dalam evaluasi, dalam mengambil aspirasi tadi. Kalau tadi usulan masyarakat, ada usulan yang lain yang cukup strategis. Nah, komitmen dari Badan Kehormatan untuk penguatan terhadap kinerja teman-teman ini harus dimaksimalkan, harus diprioritaskan. Yang ketiga, saya berharap secara pribadi bahwa kita tahu ketika disampaikan dalam pemateri pertama, pemateri kedua, PAW itu tidak segampang yang disampaikan. Karena banyak teman-teman, jangan begini nanti di PAW gitu. Nah, sebenarnya secara substansi tadi yang disampaikan cukup berat, ya cukup susah lah, cukup lama kalaupun waktunya. Tergantung dari, walaupun tadi udah ada real time yang disampaikan. Nah, tentu ini menjadi satu harapan kami bahwa pada peran KPU ini dalam konteks tadi, kalau bahasa saya tadi, bagaimana KPU ini bisa benar-benar profesional dalam mengevaluasi diusulkan. Tentunya bisa saja ranahnya ranah, kalau tadi konteks PAW karena di berhenti itu, saya berharap ada peran KPU juga menganalisis. Walaupun saya nggak yakin tadi cantolan hukumnya kemana, kalau KPU juga punya peran. Kenapa si A di PAW-kan oleh partai politik gitu? Apakah mungkin KPU punya peran itu dalam konteks evaluasi saja calon PAW ataupun orang yang di PAW? Jadi evaluasi yang saya harapkan bukan sekedar pada si calon penggantinya, tetapi juga kenapa si B, si A itu di PAW gitu. Ini juga menjadi harapan kami ada peran KPU. Walaupun saya nggak tahu cantolannya lewat mana, untuk bisa memberikan advies yang lain. Nah, mungkin secara substansi saya tidak panjang lebar. Yang jelas hari ini psikologi teman-teman merasa jujur di bawah bahwa takutan paling penting adalah PAW. Cuman saya merasa PAW itu sebenarnya cukup berat, cukup rumit lah ketika dilaksanakannya. Yang jelas sepanjang kita fokus pada pekerjaan kita, sepanjang kita mampu membagi manajemen waktu kita dalam tupoksi kita sebagai amanah atau wakil dari masyarakat, dan tupoksi kita sebagai delegasi dari partai untuk kader-kader partai di legislatif. Nah, ini menjadi poin penting. Saya pikir untuk sementara itu, mohon maaf atas segala kurangannya, mudah-mudahan forum yang baik ini menjadi forum yang bisa saya belajar. Jujur saya secara pribadi anggota legislatif baru yang secara konteks politik belum banyak belajar, mudah-mudahan bisa saling share. Dan saya di legislatif Komisi 1 sangat berharap partner saya adalah salah satunya KPU, Kang Apendi, Kang Sopidi, mangga kita diskusi karena KPU menurut saya punya peran yang sangat penting dalam pembelajaran politik di masyarakat. Karena hari ini kalau boleh pemenang politik itu sebenarnya golput karena swing voter, pemilih-pemilih yang tidak milihnya lebih banyak begitu. Maka saya berharap bisa sinergi dengan KPU. Saya selalu menunggu diskusi dengan KPU Kabupaten Cirebon untuk bagaimana kita menguatkan
pembelajaran politik di masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon. Demikian, mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kang Hasan, narasumber kita yang ketiga yang telah menyampaikan pemaparannya bahwa PAW ini sejatinya menjadi hal yang sangat menghantui tanda kutip lah ya kira-kira bagi anggota DPRD, tetapi itu pun juga bisa menjadi motivasi sebenarnya bagi anggota dewan untuk bisa lebih fokus terhadap tupoksi selaku anggota dewan, kemudian juga bisa meningkatkan capacity building-nya. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Kang Hasan, poin-poin pentingnya, dan juga ada masukan bagi KPU agar lebih profesional juga terkait tentang PAW itu. Nah, oleh karena itu ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam, kita bisa berdiskusi untuk mempertajam kembali tentang tema kita pada kali ini, dan kami berharap narasumber dan peserta tetap panteng, tetap stay terus di Zoom Meet ini. Nah, sambil ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada para narasumber. Yang pertama kepada Kang Haji Ndun. Kang Haji. Assalamualaikum Kang Haji. Ya, monitor. Iya, monitor. Siap Kang Haji. Tadi disampaikan bahwa ada 3 alasan yang terkait tentang PAW. Yang pertama itu meninggal dunia, kemudian yang kedua mengundurkan diri, dan yang terakhir diberhentikan. Kalau diistilahkan dalam warna itu ada lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah ya. Saya akan lebih fokus kepada yang lampu merah itu diberhentikan. Kira-kira selama ini apa yang menjadi problem bagi penyelenggara, terutama di daerah ya, terkait tentang persoalan PAW itu sendiri dalam perspektif penyelenggara ya, Kang Haji. Untuk poin yang ketiga tadi yang diberhentikan ada problematikanya. Terima kasih. Maka Kang Haji. Terima kasih. Ini soal warna ini ide mendadak saya aja ya, tapi faktanya memang demikian ya. Jadi kalau ada anggota DPRD yang meninggal, proses PAW-nya itu mudah sekali, gitu ya. Jadi 5 hari kerja di KPU itu 2 hari, 1 hari itu cepat, gitu ya. Sampai kita mengeluarkan produk hukum yang namanya berita acara dan lain-lain. Kalau yang lampu kuning, kalau yang mengundurkan dirinya kan tetap kita harus pastikan klarifikasi, kita undang dan lain-lain. Nah ini yang lampu merah, fakta hukumnya, best practices juga memang cukup menyulitkan, apalagi para partisipan tahu beberapa kejadian di Jakarta atau di beberapa provinsi atau kabupaten kota yang ujungnya nanti mengancam eksistensi personifikasi KPU ya, dipecat DKPP lah, diberhentikan DKPP, itu dari proses PAW yang poin ketiga tadi diberhentikan tadi. Oleh karena itu harapan tadi dari Kang Hasan memang betul kita harus profesional ya. Salah satu bentuk profesionalitas kita itu ya betul-betul memahami regulasi, aturan ya seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Sugianto begitu ya. Nah, problematika yang sering muncul kalau proses PAW itu alasan diberhentikan adalah sebenarnya ini ranah di partai politik. Ya. Saya perlu tegaskan kembali, mungkin Kang Hasan memahami betul ya, dinamika di internal partai politik itu harusnya sudah clear ya, clear and clear, itu betul-betul selesai di wilayah mereka begitu ya, baru proses PAW itu masuk ke KPU, harusnya demikian begitu ya. Menurut saya harusnya demikian. Inilah yang saya melihat mungkin teman-teman penyelenggara di sini, di DPR sendiri, mungkin Kang Hasan, mungkin tadi juga sudah disebutkan, ada PP 12-2018. Kalau tidak salah PP 12-2018 yang mengatur tentang penyusunan tata tertib atau apalah begitu ya. Di situ sebenarnya banyak
prasyarat kalau ingin mengajukan proses PAW misalnya